Bulan ini kita sangat diberkati Tuhan karena kita membahas tentang bagaimana kita menjadi serupa dengan Bapa kita. Dan minggu pertama kita belajar bagaimana kita menjadi serupa dengan karakter Bapa kita. Minggu kedua kita belajar tentang bagaimana kita bertumbuh dalam kasih Bapa. Dan hari ini kita akan belajar lagi sesuai topik kita menjadi serupa dengan Bapa. Kita akan buka lebih dulu dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17 kita akan lagi melihat dari sisi yang berbeda tentang menjadi serupa dengan Bapa kita. Saya kepingin kita akan baca sama-sama ayat ini dan itu yang ketiga, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kata aku diganti nama saudara, oke? Kalau namanya Keith, you just mention nama Keith, oke? Kalau Imelda jadi sebagai maka Imelda bekerja juga, gitu. Setuju? Yang setuju bilang setuju. Setuju. Oke, sama-sama diganti namanya ya. Aku diganti namanya kalian, gitu. 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka Meike pun bekerja juga. Johan pun bekerja juga. Yang setuju bilang amin. Nah, menjadi serupa dengan Bapa, ayat ini ngajar kita nih. Kita juga melakukan pekerjaan yang Bapa lakukan. Nah, judul sharing yang akan saya sampaikan hari ini adalah melakukan pekerjaan Bapa. Melakukan pekerjaan Bapa adalah salah satu bagian bertumbuh menjadi serupa dengan Bapa kita. Bisa menangkap ini? Jadi bukan cuma karakternya, bukan cuma sifatnya, bukan cuma kasihnya. Tapi hari ini kita melihat ayat ini dikatakan, sebagaimana Bapa masih bekerja, aku pun juga bekerja. Itu menjadi serupa dengan Bapa kita. Amin. Nah, kita melihat bahwa ada banyak orang Kristen kadang kita tidak mengerti tentang prinsip ini. Sehingga mereka cukup puas cuma datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi dari gereja dan tidak melakukan apapun. Tuhan itu sangat senang kalau setiap kita itu melakukan pekerjaan Bapa kita. Tidak seorang pun di antara kita yang boleh nganggur. Dengar baik-baik ini. Bapa nggak pernah rencanakan, nggak pernah desain kita menjadi penganggur-penganggur rohani. Ya, saudara lihat kalau kita biasa datang ke restoran Jepang, kalau makan ikan salmonnya itu, siapa yang suka makan salmon di restoran Jepang? Ibu Merah, siapa lagi yang suka? Kalau saya traktir mau, siapa yang katakan? Bayarin nanti pakai uang surga ya. Ingat nih, kalau makan ikan salmon itu harus apa yang segar. Nah, untuk membuat ikan itu segar, maka ikan itu waktu ditangkap oleh nelayan, ikannya tidak boleh dalam posisi mati, ya kan? Kalau dia cuma dikasih es sampai di restoran dijual di sana sudah tidak fresh. Ikannya harus apa? Hidup. Maka nelayan di Jepang itu di kapal mereka disediakan sebuah bak diisi air, ikan yang ditangkap itu dimasukkan di air itu, lalu nanti dijual, ya kan, kepada supplier jual ke restoran-restoran dalam posisi apa? Hidup ikannya. Tapi ternyata tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata pada waktu dari tempat di tengah laut dibawa ke pinggiran itu, ikannya banyak yang mati juga di dalam kolam itu. Nah, nelayan Jepang bingung tuh, diapain ini neneknya? Lalu mereka punya pikiran, dikasih ikan hiu. Dikasih ikan apa? Ikan hiu. Jadi di kolam dikasih ikan hiu. Ikan-ikan yang dimasukkan di sana itu dikejar-kejar sama ikan hiu. Karena dikejar-kejar ikan hiu, lupa mati. Jadi lagi terus sibuk menyelamatkan dirinya gitu. Ya. Dan sampai di pinggiran dijual ke supplier jual ke restoran, ikannya tetap hidup. Dengar baik-baik. Orang Kristen kalau diem itu bakal mati. Bilang sama saya, orang Kristen yang diem bakal apa? Mati. Oh iya, percaya saya. Kalau kita nggak melakukan apa-apa, kekristenan itu akan mati. Lihat aja di negara-negara yang makmur, negara-negara yang sudah sejahtera, biasanya kekristenan mati. Kenapa? Mereka nggak melakukan apa-apa lagi, nggak punya pergumulan. Ada orang ditanya, ayo dong ikut Tuhan. Kalau saya Kristen mau butuh apa? Ada Medicare, ya kan? Loh, kamu kalau nggak punya duit, sebenarnya butuh apa? Ada apa? Centerlink, iya kan? Ada job keeper,
ada job seeker, ya kan? Untuk apa, gitu kan? Tapi kalau di negara-negara yang miskin, ya kan, tertekan, ekonominya sangat merosot, nah mereka bergerak, mereka berdoa, mereka puasa, mereka melakukan sesuatu buat Tuhan, dan hidupnya orang yang hidup. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang mati. Ayat ini mengajar kita, sebagaimana Bapak bekerja sampai sekarang, demikian juga kita melakukan pekerjaan Bapak itu. Menjadi serupa dengan Bapak, artinya kita melakukan pekerjaan sama yang Bapak lakukan. Amin. Nah, yang kedua, kalau kita masih hidup, banyak orang kalau ulang tahun, ya, bulan ini yang ulang tahun cukup banyak deh. Jadi saya berusaha di BIC Worker juga itu, saya sekarang mulai kasih selamat satu-satu. Rupanya jemaat itu rada kurang kalau yang ngucapin syukur cuman ibunya saja. Jadi kalau dia ngucapin syukur, selamat ulang tahun ya, bapaknya mana? Nah, bapaknya kurang kan, bapaknya harus kasih selamat juga. Bulan ini ulang tahun banyak. Tapi saya pesan gini, yang ulang tahun bulan ini, gak usah diangkat tangan, nanti kamu diminta traktir, repot kamu nanti. Jadi gak usah angkat tangan. Tetapi bulan ini banyak yang ulang tahun, ya kan? Saya cuma pesan gini, kalau ulang tahun biasanya nyanyi apa? Panjang umurnya. Pernah gak kalau nyanyi berbeda? Kamu kalau nyanyi berbeda, orang kamu ditengking pergi di rumahnya kamu. Pendek umurnya, pendek umurnya. Kamu ditendang kamu. Maksudnya kamu ditraktir, kamu nggak jadi ditraktir. Coba ini panjang umurnya, yes, panjang umur, yes, gitu kan. Tapi dengar dulu, kalau kamu ingin panjang umur, nggak cukup. Kenapa? Kalau kamu minta umurmu diperpanjang, maksudnya kamu itu didesain untuk melakukan pekerjaan Bapak. Betul tidak? Untuk apa kita beli barang yang long life tapi nggak berfungsi? Bikin penuh rumah kita, betul tidak? Jadi harus berfungsi. Nah, kalau kita diberi umur panjang artinya kita melakukan pekerjaan Bapa dalam hidup kita ini. Dulu pendeta saya itu seorang pengusaha yang berhasil tuh, ya kan? Usahanya kalau di Surabaya itu kalau di Jalan Kembang Jepun, Pak Mul dia tahu ya, kan dari Surabaya asalnya. Eli masih tahu loh, Kembang Jepun itu sarangnya itu kayak Chinatown-nya gitu. Itu pedagang-pedagang orang Chinese yang usaha di sana itu orang-orang yang benar-benar tough dari pagi, siang, malam. Yang dicari siapa? Bilang sama saya, Cien. Si Acien dicari dari pagi sampai malam, ya kan? Pagi Cien, siang apa? Cien, malam Cien. Kalau di sini toko tutup jam 9, coba deh, sorry, lus. Datang ke Kembang Jepun, udah ditutup gitu ya, kok mau beli kok? Oh, masa oh, enggak, buka. Iya kan? Mana pernah nolak? Enggak pernah. Toko tutup gini kan, geduk pintu gitu, dibukain, oh silakan beli. Kenapa? Karena mereka sudah jatuh cinta dengan namanya Aceh. Bisa nangkep ini? Nah, data saya juga kayak gitu. Kaya raya dia. Ya ke Tambun, kaya raya. Nggak pernah mikir Tuhan, nggak pernah. Sampai satu kali kena penyakit 5 macam. Nah ini berat nih 5 macam nih. Ya jantungan, apalagi yang saya lupa penyakitnya apa disebut 5 macam penyakitnya. Ke dokter udah nggak bisa sembuhin 5 macam, parah. Umur 50 pada waktu itu, tapi penyakitnya kena 5 macam. Umur 50 penyakitnya 5 macam. Nyerah. Baru ketika dia ingat temennya pernah bawa ke gereja dulu ditolak, sekarang baru ingat. Coba kalau juru dari dokter tidak sembuh, sekarang mau cari dokter yang namanya dokter Yesus, ya kan? Bener, dia datang ke situ di tengahnya tangan di gereja itu ada KKR gitu. 5 penyakit yang tadi bahaya fatal, itu penyakit mematikan, sembuh total. Dia bilang gini, kalau aku disembuhkan, aku beri hidupku buat kamu Tuhan. Dan ternyata penyakit yang tadi sudah parah tadi itu sembuh total. Dia berikan hidupnya kepada Tuhan. Dari umur 50 sampai akhirnya waktu dia meninggal sekitar 97 kali ya, saya lupa ingat. Ya, about 97 years old. Jadi dari 50 ke 97 tahun itu berarti dia dapat kesempatan 47 tahun melayani Tuhan dengan setia. Buah-buahnya siapa? Saya. Buah-buahnya siapa? Dia. Buah-buahnya siapa? Banyak. Di sini juga akibat buahnya juga dari dia. Gitu.
Bisa menangkap ini? Nah, jangan tunggu sakit, jangan tunggu kita kepepet baru mengerjakan pekerjaan Bapa. Pekerjaan Bapa itu tidak harus menjadi pegang mikrofon. Iya dong, pekerjaan Bapa tidak harus ada di situ. Pekerjaan Bapa tidak harus pegang gitar, ya kan, pegang keyboard, tidak harus. Nanti kita akan ceritakan pekerjaan Bapak di mana. Nanti kita akan lihat apa itu melakukan pekerjaan Bapak. Nah, hari ini kita mengajar jemaat supaya mengerti melakukan pekerjaan Bapak itu apa. Gitu. Itu harus kita lakukan tiap hari. Bisa menangkap? Yang percaya bilang amin. Nah, kita ini dari awal, ngerti ya? Sekali lagi saya ulang. Kita ini dari awal didesain melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi saya ulang. Kita semua ini didesain oleh Tuhan untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Efesus 2:10. Buka sama-sama, kita akan baca sama-sama. Efesus 2:10. Nanti kita akan terus ngalir nih, sehingga Bapak Ibu bisa belajar banyak hari ini. Efesus 2:10. Sama-sama kita akan baca 2-3. Karena kita ini buatan siapa? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, sekali lagi, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita apa? Hidup di dalamnya. Jadi desain kita itu adalah melakukan pekerjaan baik. Bisa menangkap? Desain kita itu melakukan pekerjaan baik. Didesain seperti itu. Dulu saya kalau membangun sebuah proyek ya, sebuah gedung, biasanya ada blueprintnya kan. Di kertas gambarnya itu kelihatan kan, detailnya semua yang ada fondasi, ini kolom, pilar ini beam, ya kan. Terus ini bracesnya, itu semuanya. Itu udah ada gambarnya, ada detailnya, join-joinnya ada semua di detail. Nah, tukang tinggal apa? Cuman lihat cocok-cocoknya gambarnya, dikerjain. Maka daerah satu kali tadi tanah kosong, tiba-tiba kira-kira setelah sekian bulan, sekian tahun, high-rise building di situ terbentuk. Kita juga sama. Blueprint kita itu adalah melakukan pekerjaan Bapak, pekerjaan baik. Amin. Satu kali ada orang nih ya, ada beberapa orang yang lagi mengikuti lomba untuk dijadikan sebagai ambassador sebuah brand terkenal gitu di sebuah kota. Dan ada salah satu kandidatnya itu yang sudah masuk di dalam di media-media udah ramai jadi perbincangan bahwa orang ini pasti yang menang menjadi duta daripada brand terkenal itu gitu. Dan orang ini udah bangga banget naik di situ, jalannya udah beda banget ya kan, tegak 90 derajat jalannya ya kan, nggak miring 45, tegak kepalanya kan, karena dia yakin dia pasti menang. Nah, ada satu kandidat lain yang sangat nggak masuk nominasi, namanya nggak pernah disebut-sebut di media dan nggak mungkin bisa menang. Tapi apa yang terjadi ketika pengumuman diumumkan siapa pemenangnya, orang yang tadi anggap dirinya pemenang itu kaget betul. Karena apa? Ternyata namanya nggak disebut. Even dalam 3 besar pun namanya nggak dimasukin. Tapi yang masuk siapa? Justru orang yang nggak masuk di media, nggak terkenal, nggak mungkin dinominasiin. Ternyata dia menang. Tahu nggak Bapak Ibu? Apa yang buat dia menang? Yang buat dia menang, panitia tunjukkan videonya. Coba kalian lihat nih. Selama masa penyeleksian itu kan tinggal di sebuah karantina building ya, di karantina mereka. Yang terjadi apa? Di shoot itu anak yang tadi nggak masuk itu kan tadi, ternyata hari kesehariannya kelihatan gaya hidupnya itu. Dia begitu baik sama semua kandidat, dia begitu baik kepada orang sekitarnya, bahkan kepada panitia, dia sopan santun sekali. Dia suka menolong, dia suka memberi dan sebagainya selama berapa hari tinggal bersama itu. Jadi apa yang dilihat? Perbuatan baiknya. Perbuatan baik orang ini ternyata yang membuat dia dipromot oleh panitia sehingga dia menjadi pemenangnya. Tahu nggak kita Bapak Ibu? Kalau kita tiap hari melakukan pekerjaan baik, kita nggak usah bingung-bingung, Tuhan sendiri akan elevate kita. Mana aminnya? Amin. Kalau cuma Bu Indri, kalau kita melakukan pekerjaan baik, Tuhan akan elevate kita. Amin. Oh iya, promosi datang dari Tuhan. Bukan karena kamu kerja 24 jam dengan segala kekuatan kamu, itu nggak menjamin kamu akan dapat promosi. Tapi kalau Tuhan yang promosi kita, siapapun nggak bisa halangin kita.
Apa yang dibuka Tuhan nggak bisa ditutup oleh siapapun juga. Amin. Nah ini harus kita percaya. Makanya, dengar baik-baik, lakukan pekerjaan baik. Kalau kita lakukan pekerjaan baik, Tuhan akan angkat kita. Satu ayat lagi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-5 sekarang, ayat yang ke-19. Perhatikan ini ayat luar biasa sekali tentang melakukan pekerjaan Bapa. Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-19. Saya ingin baca sama-sama, perhatikan bagaimana melakukan pekerjaan Bapa itu. Ini diajar caranya. Bagaimana melakukan pekerjaan Bapa itu? Perhatikan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri. Berarti maksud mengerjakan Bapa tidak bisa kekuatan kita. Anak tidak bisa melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau, perhatikan ini, ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ada 3 komponen. Ayat ini mengajar kita 3 komponen melakukan pekerjaan Bapa. Yang pertama, komponen pertama, kita harus sadar bahwa kita ini bukan Superman. Bila sama-sama saya, kita bukan apa? Superman. Melakukan pekerjaan Bapa itu bukan dengan kekuatan kita. Karena seringkali kita melakukan pekerjaan baik itu kita jadi kecewa. Kenapa? Kamu baik sama orang, orangnya gak baik sama kamu. Lalu kita capek, kita males ngelakuin lagi. Kenapa? Kita kecewa. Nah, makanya ini bilang anak tidak bisa melakukan sendiri dari kekuatan dia. Kita nggak bisa melakukan pekerjaan baik dengan kekuatan kita, nggak bisa. Capek Bapak Ibu, beneran capek. Ya. Melakukan pekerjaan yang baik itu harus mengerti satu fakta yang pertama, bukan karena kita punya kekuatan. Kalau bagi kekuatan kita akan gagal. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan Bapak itu harus bisa melihat Bapak melakukannya dulu. Melihat Bapak melakukannya dulu, kita ikuti. Bisa menangkap? Makanya kalau saudara bisa lihat kalau di Alkitab itu ya, Yesus dalam sembuhkan orang itu macam-macam tekniknya. Betul tidak? Waktu sama Bartimeus, orang buta duduk-duduk di mana? Di pintu gerbang Yeriko kan? Dia dengar, oh Yesus ada lewat, dia bilang, Yesus anak Daud, sembuhkan, kasihanlah aku. Yesus anak Daud apa? Kasihanlah aku. Terus Yesus datang ke Bartimeus, disembuhkan dengan cara apa? Yesus melakukan apa? Dia cuma bilang gini, hai Bartimeus, apa yang kamu ingin aku lakukan? Bartimeus bilang, aku ingin bisa melihat. Lalu dia cuma berkata, jadilah sembuh. Ya kan? Kenapa? Karena Yesus melihat Bapaknya itu menyembuhkan Bartimeus dengan cara apa? Jadilah kau sembuh. Dan Bartimeus sembuh. Tapi sebaliknya, satu kali dia ketemu orang yang buta dan tuli, ya kan? Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Terus Yesus melihat Bapaknya menyembuhkan orang buta dan tuli dengan cara apa? Caranya seperti kalau orang di Cina itu. Tahu orang Cina kalau gosok gigi di Cina itu ramai sekali, ribut sekali. Dia tanya kalau mau hotel-hotel ya dengar kayak gitu pasti tetangga orang Cina itu. Gitu kan, udah ngumpul semuanya, buka mata, langsung speed, langsung kan. Saya mau tanya, kalau misalnya ada orang datang ke saya ya, Pak tolong doain mata buta Pak. Terus saya pakai cara di sini Pak, gitu. Terus saya ludahin gitu. Orangnya marah nggak sama saya? Gue bisa digampar sama orang gitu. Apalagi kalau udah sembuh matanya toh. Gak sembuh terus penuh kotor sini kan. Percaya deh, kasih pendatang dikebur. Nah, lihat Bapak lakukan, dia lakukan. Bisa nangkap ini. Jadi kalau kamu punya pergumulan, kamu bilang katanya, Bapak, kalau saya jadi seperti kayak Bapak pasti ngapain? Kita ngelihat Bapak ngapain. Lakukan persis, kamu akan dapat. Yang setuju bilang amin. Jadi dikatakan Allah tidak bisa melakukan diri sendiri jikalau ia tidak melihat Bapak mengerjakannya. Setuju? Pak gimana? Setuju? Nah, jadi yang pertama kita sadar kita nggak punya kekuatan, ya toh. Yang kedua kita harus melakukan karena melihat Bapak melakukan lebih dulu. Yang ketiga, apa yang Bapak lakukan dikerjakan anak, artinya butuh ketaatan. Bapak lakukan, kamu ikutin, kamu lakukan dengan ketaatan. Kamu taat, kamu akan lakukan. Yang setuju bilang amin. Sering saya kayak gitu, kadang-kadang ya untuk taat itu susah.
Bapak suruh kadang-kadang tidak masuk akal, impossible di kepala saya. Tapi kalau Bapak suruh, kamu melangkah dengan taat, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan datang dalam hidupmu. Amin. Jadi 3 komponen untuk melakukan pekerjaan Bapak. Sadari kamu itu tidak Superman. Yang kedua apa? Lihat Bapak melakukannya. Yang ketiga butuh ketaatan. Amin. Nah, sekarang kita melaju. Melakukan pekerjaan baik, pekerjaan Bapak itu apa? Kita sampai di sini sekarang. Melakukan pekerjaan Bapak, pekerjaan baik itu apa? Ada 4 melakukan pekerjaan baik atau pekerjaan Bapak. Yang pertama, bilang sama-sama saya, melakukan pekerjaan baik itu bicara soal perubahan. Bilang sama saya apa namanya? Perubahan. Jadi Bapak itu kepingin kita berubah dari hari ke hari, ya karakter kita, sifat kita, kebiasaan kita menjadi serupa dengan Bapak kita. Itu pekerjaan baik. Jadi dimaksud pekerjaan baik yang kita lakukan tiap hari itu perubahan. Kalau kamu nggak pernah berubah, berarti kamu belum melakukan pekerjaan baik. Bisa menangkap ini? Taunya gimana kalau kita ada banyak belum berubah? Ngaca. Disuruh apa? Bercermin. Kapan kamu tahu kamu kurang tidak kurang? Lewat apa? Cermin. Ya toh? Tadi pagi semua sudah bercermin? Siapa yang mau kalau ulang tahun saya belikan cermin? Hah? Cermin yang gede gitu loh. Kalau ke gereja, ya toh? Ngaca dulu. Tampak samping. Oh, gede juga ya. Tampak belakang. Wih, rambut mulai copot nih. Ya kan? Tampak depan, tampak mana tuh, lihat ada cermin. Kamu lihat kekurangan kamu. Tahu nggak Bapak Ibu? Kita bisa lihat kekurangan kita itu dari siapa? Dari orang lain. Bisa nangkap ini? Orang lain. Orang lain. Saya kadang melayani jiwa-jiwa kadang-kadang ya. Aduh, tekan-tekan serem-serem juga kadang-kadang ya. Beneran. Kadang-kadang mendamaikan orang itu juga repot gitu ya kadang-kadang. Saya pernah juga melayani orang di Jerman juga, orang yang terikat dengan berbagai macam ikatan, minta didoakan. Dokter ini juga kadang-kadang hypo, kemana-mana pegangannya pistol. Bayangkan di mana-mana pegangan pistol tuh, pistol beneran. Waktu anak-anak di Jerman bilang sama saya, tolong doain dokternya itu, dokternya hypo. Oh ya, saya datang ke sana, tahu nggak? Duduk di sana orangnya sudah begini kayak Buddha duduk begini Bapak Ibu. Udah begini Bapak Ibu. Tahu nggak? Depan pistol, black. Depan apa? Palu, hammer. Loh, di situ loh. Saya di depan dia. Kalau dia nggak suka, jedor, tidak suka di palu aja kurang ajar loh. Jedor pakai hammer itu kan repot. Duduknya kayak gini, sudah di depan sini, pakai jas, tapi duduknya gini. Pernah sih dulu aku pendeta kayak gini, kalau tidak ada ya. Ya udah. Akhirnya dia gitu, serem-serem gitu loh. Tapi saya ingat Bapak punya rencana mengubah orang ini. Perubahan dari suatu cara yang jelek menjadi dokter yang baik. Kemudian Tuhan ya, kita doain dia, saya ceritakan Tuhan gitu loh. Akhirnya tapi kan dia marah apa gitu. Ternyata dia dengerin baik-baik gitu. Dan saya layani dia kira-kira setengah jam waktu itu kita doain. Pistolnya nggak diapa-apain, handphonenya nggak diapa-apain. Yang di sebelah lagi saya lupa, tapi pisau apa pokoknya 3 gitu. Udah nggak diapa-apain. Dan tahu nggak? Dari dokter yang baik tadi itu, dokter yang nggak bener tadi itu, waktu dia cuma setengah jam. Bapak mengubah hidup ya. Tepuk tangan buat kita. Bapak ubah hidup. Jadi perubahan itu adalah kehendak Bapak. Kalau tahu itu kehendak Bapak, kamu jangan takut melayani orang apapun kasus dia. Yang saya bilang amin. Jadi itu perubahan. Nah, kata perubahan dalam bahasa Yunani-nya itu Greek-nya itu namanya metamorphosis. Bilang sama saya apa namanya? Metamorphosis. Apa itu metamorphosis? Kalau dulu SMP, ya kan, diajar biologi, SMA diajar biologi. Metamorphosis itu apa? Perubahan apa? Perubahan bentuk kan, dari sebuah yang kurang berkualitas menjadi lebih berkualitas, metamorphosis. Dari ulat menjadi kepompong, menjadi apa? Kupu-kupu. Nah, kekristenan disebut pakai metamorphosis, artinya gini, ada paling tidak 3 macam perubahan. Kalau bicara metamorphosis itu, yang pertama perubahan apa? Kebiasaan. Bilang sama saya, perubahan apa? Kebiasaan. Ulat itu biasanya apa? Ulat itu apa?
Pernah lihat ulat? Ulat itu kalau berjalan gimana? Hah? Ini loh, kayak bayi crawling kan? Betul tidak? Kupu-kupu. Kebiasaannya apa? Hah? Terbang. Ya kan? Ulat itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayo ke gereja yuk. Males. Ya kan? Ayo ke gereja. Terpaksa berangkat. Pernah lihat orang ke gereja terpaksa? Orang kalau ke gereja terpaksa kelihatan. Jalannya apa? Cepetan dikit. Belum, masih belum main filmnya. Masih apa? Oh, masih nyanyi. Belum, masih apa? Oh, masih itu sinkronnya masih lagi terakhir angkat tangan tuh nyanyi, apalagi kalau yang satu itu lama dah. Berjalan pelannya aja jalan pelan-pelan, ya kan? Kayak orang sunat jalan ini. Iya kan? Gini kan? Ulat itu apa? Pelan-pelan. Ayo Pak, Bu, B, kok, C, layani. Bentar kali. Nanti kalau udah tua, boleh pelayanan. Ntar sekarang jangan dulu, pelan-pelan dulu, ya kan? Orang Jawa punya prinsip alon-alon, asal apa? Lakon. Alon-alon asal apa? Pelan-pelan. Kalau nanti tamat kan, jalannya kayak gitu. Jadi kalau kamu pelan-pelan, kamu bayangin, ingat jalan saya, kayak orang sunat. Jangan kayak gitu. Sekarang tuh nggak bisa lagi berbahasa kayak gitu. Sekarang ini waktu kemudian jadi kalian oke, yes, disuruh yes gitu. Kemarin saya bersyukur ya di kebaktian keluarga itu. Yang memang jadi sekarang mau dia bullying, tepuk tangan buat dia dong. Dia gini-gini ternyata loh. Sampai saya lihat di foto, ini polos-polos ya orang gitu. Ada Bu Wati, ada Bu Juliana. Nyanyinya itu, aduh saudara kalau nyanyi di situ ya, terus kayaknya yang jemaat 1000 datang mau nggak? Lalu kamu kelihatan kayak gini kalau nyanyi, kamu jangan remehkan dia itu. Dia jalan bukan gini itu. Ya. Bapaknya kan semangat, kalau tepuk tangan gasling. Gitu ya. Makanya di keluarga kalau disuruh kerja jangan aku lagi. Jangan. Bilang yes, saya mau. Siapa yang mau lakukan pekerjaan baik bilang yes. Kurang semangat. Yang mau lakukan pekerjaan baik bilang yes. Itu. Jadi transformasi atau metamorfosa mengalami transformasi atau pertama kebiasaan. Yang kedua gaya hidup. Gak sama saya apa? Gaya hidup. Apa gaya hidupnya? Ulat makan apa? Ulat makan apa? Daun. Kupu-kupu makan apa? Bilang sari bunga. Itu ada maginya diambil. Jadi cara makannya beda. Ya kan, kebiasaan berubah, gaya hidupnya berubah. Gitu. Dan yang ketiga apalagi metamorfosis itu apa? Bicara perubahan kualitas. Ya kan? Kalau misalnya gini, ada orang kasih kamu ulat, jijik tidak? Suka? Kalau suka bilang ya, nanti nonton tak belikan ulat. Kalau dikasih kupu-kupu sama tidak? Kenapa bedanya apa kupu-kupu sama ulat, Dek? Ulat beli, ya, begitu kan? Pernah nggak lihat kupu-kupu gayanya kayak gitu? Gitu enggak kan? Lihat kupu-kupu bilang, bagus ya, gitu kan? Betul tidak? Mana pernah lihat kupu-kupu, gitu? Artinya apa? Kualitasnya beda. Ya, kalau kamu punya kualitas, dicari orang. Setuju? Yang bilang sama saya, yang setuju bilang amin. Orang yang punya kualitas dicari orang. Nggak pernah orang kalau sakit gigi nyari ke siapa? Ke plumber. Tolong dong, bolong ketambal sama plumber. Kalau plumber nyari sama orang berkualitas siapa? Dentist. Itu orang berkualitas, betul tidak? Mau nggak kamu kalau lagi sakit nyari orang-orang pokoknya asal terserah deh, pokoknya dia mau pakai pakaian dokter gitu, terserah mau disuntik diapain boleh, mau? Nanti orang pakai saya misalnya gini, Pak John boleh nggak saya disuntik? Boleh, tak belikan baju dokter dulu, tak suntik kamu, mau kamu tak suntik? Lalu saya mendatang kamu tidak percaya kan? Kenapa tidak percaya? Tidak boleh, ya kan? Bayangkan kalau besok saya daftar ya di buletin nama saya ganti nih. Dr. Johan Pandi, ya kan? MSc, MBD, dokter, apalagi gitu, panjang, bulannya panjang. Ada apa Mel? Ini loh, kenapa ya?
kok akhir-akhir ini sering ngilu-ngilu. Saya bilang, oh itu orang suntik gitu. Habis suntik tangannya gitu. Gak bakal mau, kenapa? Ini orang gak qualified. Gak mau dia cari saya, percaya saya. Saya kok gak pernah ya ada orang datang cuma di sini kalau lagi sakit mau nyariin saya, Pak tolong disuntik. Kenapa gak gitu? Telepon sama saya, tolong Mbak, saya ini lagi sakit. Kenapa kamu? Ya minta disuntik di injection. Gak pernah, kenapa? Dia tahu saya bukan di situ tempatnya. Setuju? Kalau kamu berkualitas, kamu dicari orang. Amin. Kalau orang menjauh dari kamu, mungkin kamu itu non-qualified. Lihat aja. Kalau orang benar udah dekat sama kamu, mungkin kualitasmu itu buruk. Ya, kita bangun kualitas kita, yang setuju bilang amin. Tepuk tangan nggak apa-apa, tepuk tangan jangan bukir aja, kasihan dia. Nah, jadi yang pertama adalah bicara soal perubahan. Bilang sama saya, bicara soal perubahan. Dulu, di anak muda kita, ada anak muda namanya Bumi. Siapa namanya? Orang kok namanya Bumi gitu. Dan satu lagi yang namanya Langit gitu, Bumi dan Langit gitu. Namanya Bumi, gondrong rambutnya, ya kan? Kurus, ngisap rokok terus saja gitu. Si Bumi nih, gitu. Nah, kalau saya cerita sama dia, Bum, kalau kau percaya Tuhan ya pasti ada perubahan dalam hidupmu loh ya. Masa sih, nggak mungkin lah katanya gitu. Tapi saya ini terus, datang mulai belajar malas-malas pertama datang, lama-lama mulai rutin. Nah, saya layani dia di pemuritan sampai akhirnya dia berikan hidupnya ke Tuhan. Kamu tahu nggak? Bumi itu tuh pada waktu rambutnya gondrong gitu, nggak kelihatan gantengnya sama sekali. Itu rambut udah acak-acakan nutupin mata ya, udah panjang, gondrong, kurus, rokok, nggak ada berhentinya. Nggak kelihatan gantengnya. Begitu dia percaya Tuhan, dia bilang, Bum, kamu nak digunting rambutnya jadi ganteng loh. Masa sih kok? Iya, guntingin aja. Digunting, rambutnya digunting. Bener loh. Ganteng anaknya lo. Begitu dipotong gitu ganteng gitu anaknya. Dia masih punya ikatan rokok. Saya bilang, Bum, kamu tahu nggak? Tuhan itu bisa ubah kamu. Bisa kok. Rokok udah lama, udah terikat, kalau nggak rokok pahit, nggak enak mesti merokok. Terus saya bilang, kamu tahu nggak Tuhan berkuasa gitu? Amin, dia bilang. Nah, sekarang kalau kamu bilang nggak bisa puasa, saya bilang, dipuasain Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakuin? Puasa ya puasa, ya kan? Rokok coba dibuang, tapi dibilang buang di sampah, dimasukkan di kresek. Rokoknya dimasukkan di kresek, tahu kresek? Plastik itu, plastik bag. Dimasukkan dibuang di sampah. Kenapa di plastik bagin? Kenapa? Tahu? Supaya kalau kumat bisa dibuka lagi gitu loh. Soal rokok mahal di sini kan, sayang dibuang di sampah loh, jadi dibuang. Tapi nanti kalau kumat jadi buka gitu. Bum, saya bilang, kalau kayak gitu kamu udah punya iman. Oh gitu ya, buang di sampah. Tahu nggak, dia puasa benar-benar. Dibuang di sampah, sayang, rasa sayang. Aku bilang gini, minta anugerah Tuhan. Sekarang nggak usah dibuang, nggak usah dibuang. Ambil aja plastik. Terserah kamu mau ngerokok 10 batang, 20 batang, terserah kamu. Aku bilang, nggak apa-apa, nggak usah dibuang di sampah. Tahu nggak apa yang terjadi? Setiap kali dia merokok gini, tiba-tiba di mulut nih, rasa pahit. Nyiksa bagi dia. Saya mau tanya, siapa yang pahit-pahit kayak gitu? Lama-lama dan nggak usah diplastiki, langsung dibuang di sampah sama dia. Dan Bumi yang ganteng ini akhirnya ditaksir sama cewek di gereja, tapi sayang, mama mertua kalau mama mertua nggak setuju, Buminya pulang ke Indonesia. Kawin sama orang Indonesia. Ya kan, di sini soalnya sudah senang sama itu orang, mamanya nggak boleh. Jangan kawin sama Bumi, nanti punya anak namanya Bintang. Ada. Ya udah, dia pulang akhirnya di Indonesia pengen anaknya ganteng gitu, aku cuma putih ganteng gitu. Dalam anak ketemu. Tapi yang saya lihat satu ini, bahwa perubahan itu kayak apa-apa. Yang setuju bilang amin. Makanya kalau Bapak ingin kamu berubah. Kalau kamu berubah itu namanya pekerjaan baik. Di sini mulut yang suka ngerasa nih bicarain orang, sekarang ngaca nih. Ini ya, ini kaca nih ya. Ini kaca nih. Kalau kamu sadar, kamu suka ngomongin orang, lihat kaca, lihat di bibir kamu itu. Bibir yang kecil satu ini loh, bilang gini. Yang satu ini loh, sudah melukai banyak orang nih. Satu ini loh, kalau ngomong gak pernah ditepatin. Tuhan dalam nama Yesus, berubah. Dekat ada rame di sini. Tiba aku pukul-pukul Pak Giri ada. Bilang, amin. Nah, yang bisa lihat itu temenmu, kiri kanan suamimu. Sering tanya gini, panggil apa sih? Gue manggil sama dia, manggil apa sih? Manggil apa sama Chris? Apa?
Saya. Ya. Saya kurang apa? Nah, gini. Kurang ajar. Si asu. Is it any likeness word? Same. Ya bu, sekarang tanya gini. Apa yang suka jadikan baik buat dirimu? Karena kamu tidak ngerti